nama saya Gloria Kristiani Kapulika, NIM 20505015, Program Studi Pendidikan Fisika. Dan perkenalkan, nama saya Wina, NIM 202017, Program Studi Pendidikan Fisika. Kali ini kami akan membahas tentang materi hukum kolom. Selamat menonton. Dalam video kali ini, kami akan membahas beberapa pokok pembahasan tentang hukum kolom. Yang pertama, pengertian hukum kolom. Yang kedua, bunyi hukum kolom. Yang ketiga, rumus hukum kolom. Yang keempat, penerapan hukum kolom dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, contoh soal dan pembahasan tentang hukum kolom. Yang pertama, pengertian hukum kolom. Hukum kolom ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang pertama, Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang diberi muatan listrik yang dipisahkan oleh jarak tertentu. Hukum Coulomb menyatakan bahwa muatan listrik yang sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawan jenis akan tarik-menarik. Dari hasil percobaan Coulomb tersebut, dapat dinyatakan bunyi hukum Coulomb sebagai berikut, yaitu besar gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda tersebut. Gaya Coulomb atau F adalah gaya yang ditimbulkan oleh adanya interaksi antara dua muatan yang dipisahkan oleh jarak tertentu dengan persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F sama dengan gaya listrik dengan satuan Newton, Q1 dan Q2 adalah muatan 1 dan 2 dengan satuan Coulomb, K sama dengan konstanta dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Dan terakhir R adalah jarak kedua muatan dengan satuan meter. Ada beberapa penerapan hukum Coulomb di kehidupan sehari-hari, dan salah satu contohnya adalah tinta pada pena. Jika kita menulis memakai pena dengan tinta, sebenarnya itu sementara menerapkan hukum tarik-menarik di hukum Coulomb. Tinta dan kertas akan saling tarik-menarik, sehingga tinta akan lengket dan menempel pada kertas. Dan untuk lebih jelasnya, mari simak contoh soal berikut. Jika ada dua benda bermuatan dengan Q1 sama dengan 4 mikrocoulomb dan Q2 sama dengan 6 mikrocoulomb dengan jarak 2 cm, berapakah gaya Coulomb yang terdapat di antara benda tersebut? Nah, penyelesaiannya seperti demikian. Dari soal tersebut diketahui beberapa besaran untuk menghitung gaya, yaitu Q1 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6, kemudian R sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Untuk menghitung gaya, kita gunakan persamaan R sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2. Selanjutnya, R sama dengan, kita masukkan nilai konstanta yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali, kita masukkan nilai Q1 yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 6 dikali masukkan nilai Q2 yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6 per masukkan nilai R-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2. Kemudian F sama dengan 9 dikali 10 pangkat minus 9 dikali nilai Q yang 4 kali 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan nilai Q2 yaitu 6 kali 10 pangkat minus 6, dan hasilnya adalah 24 dikali 10 pangkat minus 12.
dibagi dengan nilai R, yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2, dan hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, R sama dengan nilai konstanta, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan hasil kali Q1 dan Q2, yaitu 24 dikali 10 pangkat minus 12, dan hasilnya adalah 216 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian nilai yang 4 kali 10 pangkat minus 4 dipindahkan ke bawah, jadi 216 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 4 kali 10 pangkat minus 4, yaitu 540 meter. Jadi, gaya kolom yang terdapat di antara benda tersebut adalah 540 Newton. Kemudian, contoh soal yang kedua yaitu 3 buah partikel listrik berada pada satu garis lurus seperti pada gambar. Hitunglah gaya pada Q2. Nah, di sini yang pertama diketahui Q1. Q1 yaitu sama dengan minus 5 mikrocoulomb. Satuannya dirubah ke coulomb, maka menjadi minus 5 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian Q2 sama dengan plus 4 mikrocoulomb. Satuannya dirubah ke coulomb, maka menjadi plus 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian yang ketiga diketahui Q3 sama dengan minus 4 mikrocoulomb. Satuannya dirubah ke coulomb, maka menjadi minus 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Kemudian diketahui jarak antara Q1 dan Q2 atau R12 sama dengan 0,3 meter atau sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian diketahui jarak antara Q2 dan Q3 atau R23 sama dengan 0,2 meter atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Kemudian diketahui K atau konstanta yang nilainya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per coulomb pangkat 2. Kemudian ditanya gaya pada muatan Q2 atau F2. Penyelesaiannya, nah di sini pertama kita akan mencari gaya pada muatan 1 dan muatan 2. Maka F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 dipangkatkan 2. Maka sama dengan K nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 5 kali 10 pangkat minus 6, kemudian dikali Q2 4 kali 10 pangkat minus 6, kemudian dibahagi 3 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2. Maka sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kita kali dulu yang 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6. Maka hasilnya 5 kali 4 itu 20. Kemudian pangkatnya itu ditambah, maka menjadi 20 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian yang 3 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2 itu hasilnya menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Maka sama dengan kita kali 9 dikali 20 itu hasilnya 180. Kemudian pangkatnya itu ditambah,
maka 9 ditambah minus 12 itu hasilnya minus 3. Maka menjadi 180 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 9 kali 10 pangkat minus 2. Maka F12 itu hasilnya yaitu 2 Newton. Kemudian langkah yang kedua, kita mencari gaya pada muatan Q2 dan Q3. Maka F23 sama dengan K dikali Q2 dikali Q3. Kemudian dibagi jarak antara Q2 dan Q3 atau R23 dipangkatkan 2. Maka sama dengan K itu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 yang nilainya 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali Q3 yang nilainya 4 kali 10 pangkat minus 6, kemudian dibagi oleh jarak antara Q2 dan Q3 yaitu 2 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2. Maka 9 kali 10 pangkat 9 kita kali dulu yang 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6. 4 kali 4 yaitu 16, kemudian minus 6 ditambah minus 6 itu hasilnya yaitu minus 12. Maka menjadi 16 kali 10 pangkat minus 12. Kemudian yang 2 kali 10 pangkat minus 1 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka dibagi oleh 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka sama dengan 9 dikali 16 itu 144. Kemudian pangkatnya itu ditambah 9 ditambah minus 12 itu hasilnya minus 3, maka 144 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian dibagi 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka nilai dari F23 atau nilai dari gaya muatan 2 dan 3 yaitu 3,6 Newton. Nah, kemudian kita akan mencari gaya pada muatan Q2. Karena muatan pada Q2 itu bernilai positif, maka terjadi gaya tarik-menarik oleh muatan Q1 dan muatan Q3. Sehingga persamaannya menjadi sigma F2 sama dengan F23 dikurang F12. F23 itu nilainya 3,6, kemudian dikurang F12 itu yang nilainya 2. Maka 3,6 dikurang 2 hasilnya yaitu 1,6 Newton. Jadi gaya yang bekerja pada muatan 2 yaitu 1,6 Newton. Demikian video kami tentang hukum Coulomb. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya Gloria Kusdaya. Saya Mita. Kami mengucapkan terima kasih.